Geologi Universitas Pertamina tahun 2016. Jadi saya di kesempatan kali ini akan memandu sesi dari kegiatan webinar malam hari ini. Nah, di sesi ini kita akan berdiskusi terkait bidang baru dalam ilmu kebumian, yaitu geovirologi serta efek COVID-19 yang kita lihat dari sisi hidrogeologinya. Sebagai permulaan, jadi ya saat ini dunia sedang dilanda oleh pandemi yang sangat berbahaya, yaitu Coronavirus Disease 2019, yang mana diakibatkan oleh virus corona SARS-CoV-2. Dan pertama kali teridentifikasi di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019. Dan kemudian ditularkan oleh mamalia yang menurut penelitian ditularkan melalui kelelawar dan terenggiling. Dan per hari ini, menurut berita, telah lebih dari 2 juta orang terinfeksi dengan virus ini, dengan korban jiwa mencapai lebih dari 150.000 jiwa. Nah, akibat dari adanya pandemi ini, hampir dari semua sektor, baik sosial dan ekonomi masyarakat, mendapatkan imbas yang buruk. Namun, pandemi ini juga membukakan pemikiran-pemikiran baru dalam berbagai keilmuan. Salah satunya di bidang yang kita tekuni saat ini, yaitu bidang ilmu kebumian. Geovirologi yang akan kita sampaikan oleh pembicara, yaitu Mas Bari, merupakan istilah yang bisa dibilang baru dalam ilmu geologi. Dan geovirologi ini sendiri mulai diperbincangkan sejak 2019, kalau tidak salah di AGU Fall Meeting November 2019. Dan geovirologi ini sendiri itu membahas seputar hubungan antara batuan, tanah, air, serta virus, serta efeknya terhadap daur biogeokimia yang ada di bumi. Nah, salah satu daur biogeokimia yaitu adalah daur air, yang menjadi kunci keberlangsungan hidup makhluk hidup di bumi. Dan dalam pandemi ini, salah satu hal yang sangat diperhatikan ialah bagaimana pengaruh dari virus ini terhadap pengelolaan air tanah dangkal, yang salah satunya di daerah kita di DKI Jakarta, yang menjadi epicenter penyebaran COVID-19 di Indonesia. Jadi, apa sih geovirologi itu? Kemudian apa saja ruang lingkup dalam geovirologi, serta bagaimana potensinya geovirologi ini di kedepan hari. Serta lalu bagaimana pandangan hidrogeologis terhadap pengaruh pandemi di air tanah, dan apa saja yang dapat geologis lakukan dalam menghadapi pandemi ini. Untuk menjawab semua itu, saat ini telah bergabung di ruang kita ini ada Bari Majid dari Teknik Geologi ITB 2016 dan Pak Ahmad Taufik dari Research Center for Water Resources dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Terima kasih Pak Ahmad Taufik dan Bari telah berkesempatan untuk mengisi materi kita pada malam hari ini. Jadi untuk sekedar perkenalan, Pak Ahmad Taufik ini merupakan dengan nama lengkap Dr. Ahmad Taufik PhD, merupakan kepala bagian standarisasi di Research Center for Water Resources di Kementerian PUPR Republik Indonesia, yang lahir di Temanggung 26 Juli 1980, yang saat ini berdomisili di Bandung. Untuk pendidikan, beliau menempuh S1 Geologi di ITB tahun 1998, kemudian melanjutkan S2-nya di ITB tahun 2007, dan pada tahun 2013 beliau juga mengambil gelar doktoral di ITB, dan yang terakhir di 2014 juga beliau mengambil gelar PhD di Earth and Environmental Science di Kumamoto University, Jepang. Nah, itu terkait pembicara kita. Dan yang kedua ada Bari Majid dengan nama lengkap Bari Majid Hartono, merupakan mahasiswa Teknik Geologi ITB tahun 2016.
eh, dengan background akademiknya berasal dari SMA 8 Jakarta dan kemudian melanjutkan kuliah di ITB Bandung di program studi Teknik Geologi tahun 2016. Seperti itu. Jadi selamat malam Taufik, selamat malam Hari. Selamat malam Mas Hafiz. Iya. Selamat malam Mas. Terima kasih. Geologinya. Oke. Nah, menyampaikan materi. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, saya beri kesempatan kepada Bari untuk menyampaikan materinya terkait geovirologi. Silakan, Bari. Oke. Apa slide saya terlihat dengan jelas? Ya, kelihatan. Terlihat jelas. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan tetap bisa berproduktivitas di tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih banyak juga untuk SMIAGI Universitas Pertamina telah mengundang saya untuk mempresentasikan tulisan saya tentang geovirologi, suatu cabang geosains yang berpotensi berkembang setelah pandemi COVID-19. Saya sendiri merupakan mahasiswa tingkat akhir di Teknik Geologi ITB 2016. Kali ini saya akan membahas, jadi ini merupakan tulisan saya yang berada di Kumparan, sempat menjadi perbincangan di kalangan teknik geologi, kemudian saya juga sempat diundang dan diajak untuk berdiskusi bersama anak-anak teknik geologi UGM terkait tulisan ini. Jadi begini, kalau kita melihat kondisi harga komoditas dunia di tengah pandemi COVID-19 ini, rasanya kita masih melihat adanya harga-harga yang fluktuatif di emas, penurunan di nikel, penurunan di besi, dan penurunan di kuprum, tembaga. Jadi ini adalah gambaran kita sebagai geologis yang katanya kalau geologis pilihannya antara entah eksplorasi migas atau eksplorasi tambang. Tapi jika kita lihat dari pandemi, harga ini turun. Jadi geologi harus melihat, misalkan ini minyak adalah bagian yang paling dirugikan dari market insider ini. Lalu ini juga ada gas, batu bara juga turun. Jadi dari sektor eksplorasi tampaknya geologi dirugikan, sehingga kita harus beralih ke suatu topik yang bisa kita kaitkan, misalkan kita mencoba sesuatu yang baru. Nah, jadi ini adalah dosen saya membuat suatu survei pada Sabta Erwin Irawan, jadi membuat survei. Lalu hasilnya menunjukkan bahwa topik yang berkembang, yang sangat diminati itu, yang paling besar adalah terkait ilmu medis, ilmu virologi, ilmu coronavirus, dan biologi untuk saat ini. Jadi 4 topik ini merupakan topik yang sangat menarik untuk dibahas di saat-saat ini. Lalu kenapa dengan virologi? Apa istimewanya dengan ilmu virologi? Jadi ilmu virologi ini akan tetap sustain di masa yang akan datang. Jadi tidak akan terpengaruh, akan turun, akan naik karena tidak terpengaruh dengan harga. Misalkan saya ambil contoh
kita punya penyakit, misalkan HIV/AIDS. Penyakit AIDS ini sudah muncul sejak tahun 1981 dan research terkait virus ini masih ongoing. Ini saya ambil dari segi Gen. Nah, ini tetap ongoing. Artinya apa? Artinya ilmu virologi ya, selama masih ada virus, ilmu ini akan tetap sustain, dia akan tetap ada research, ditambah lagi dengan penyakit SARS-CoV-2 atau COVID-19, virusnya SARS-CoV-2, menyebabkan tulisan seperti ini menjadi menarik. Jadi karena memang COVID-19 itu adalah topik bahasan yang sangat menarik, di Kumparan mulai beredar tulisan-tulisan tentang virus corona untuk ini. Jadi ada tulisan dari beberapa orang tentang virus corona, efeknya terhadap perubahan iklim, dan lain-lainnya. Jadi mengapa begitu? Yang saya duga adalah tulisan yang terkait dengan COVID-19, coronavirus, pandemi, Wuhan, itu merupakan topik yang sangat menarik untuk diangkat. Semua pandangan dunia melihat tulisan tersebut. Semuanya mencari tentang coronavirus. Ditambah lagi dengan orang-orang yang diberikan kesempatan untuk work from home, sehingga mereka punya lebih banyak kesempatan untuk membaca media. Sehingga topik-topik inilah yang akan booming ketika di saat-saat ini. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mulai menulis tulisan, mungkin kita bisa mencoba menghubungkan dengan coronavirus, corona, dan hal-hal seperti ini. Ini adalah salah satu contoh ya, tulisan saya dari Kumparan, karena dari Kumparan kami bisa memantau statistik. Jadi ini merupakan tulisan geovirologi yang saya publikasikan tanggal 21 Maret 2020. Dalam satu hari kita memiliki 2.000 pembaca, dan total sampai saat ini 4.213. Jadi tulisan tentang coronavirus itu cukup cepat ya, cukup cepat pada saat itu. Jadi semua orang langsung baca. Dan beberapa tulisan saya terkait virus corona juga tanggal 19 Maret itu sampai sekitar 3.000 lah, 3.000 pembaca. Mulai ke sini mungkin arahnya lebih ke arah lockdown dan PSBB, sehingga saya mencoba untuk menulis terkait tulisan lainnya, dan ini merupakan tulisan pembaca dengan jumlah yang normal sebetulnya. Jadi ini adalah sesuatu yang booming, angka 4.213. Lalu saya mencoba untuk menulis setelahnya, bisa dicek di Bari Majid Hartono di Kumparan. Lalu ini adalah dasar hipotesisnya. Jadi konsep dasar yang saya gunakan adalah the present is the key to the past, karya James Hutton sebetulnya. Jadi konsepnya adalah kalau kita punya pandemi di zaman sekarang, pasti kita punya pandemi di masa lalu. Tapi dengan catatan kalau kita mengacu pada buku Principle of Geomorphology tulisan Thornbury, proses-proses yang terjadi memang terjadi di sekarang, mungkin terjadi di masa lalu, tapi dengan intensitas yang berbeda. Jadi misalkan kalau Thornbury memberikan contoh aktivitas vulkanisme di masa sekarang itu lebih rendah intensitas dan frekuensinya dibandingkan zaman Neopliocene, misalkan begitu. Jadi intensitasnya mungkin kita punya sesuatu intensitas epidemi atau pandemi yang lebih besar di masa lalu. Lalu sekarang pertanyaannya, apakah virusnya ada? Jadi kita harus mengetahui dulu dari definisi virus. Ini aku ambil dari Encyclopedia Britannica. Jadi virus itu sebetulnya bukan organisme hidup, tapi membutuhkan organisme untuk hidup. Jadi dia membutuhkan organisme untuk bisa melakukan replikasi diri. Jadi asal mula virus pun juga masih menjadi perdebatan hingga sekarang, apakah dia hasil penciptaan pertama, misalkan hasil produk dari Big Bang, kalau kita menggunakan teori yang coevolution kalau tidak salah. Lalu ada juga beberapa teori lainnya tentang virus. Jadi ini juga masih menjadi perdebatan. Jadi summary-nya virus itu sebenarnya merupakan tersusun hanya dari material genetik sederhana. Lalu virus membutuhkan organisme lain untuk mereplikasi diri.
Bahkan virus ditemukan pada organisme paling sederhana seperti amoeba spesies yang sedang ditemukan kemarin di era virus yang sempat viral di bulan Februari dan Maret. Nah, jadi ini hipotesis saya dengan menggunakan konsep the present is the key to the past. Lalu virus ini ternyata juga sudah ada di dalam catatan geologi. Jadi dalam publikasi di Nature Communication, viruses as new agent of organelle mineralization in the geological record. Jadi sudah ada sebetulnya virusnya. Jadi ini adalah salah satu contoh Pecten dan kawan-kawan menunjukkan dengan teknologi TEM, Transmission Electron Microscopy, dia bisa mengamati yang ada di panah-panah hitam ini, warna-warna hitam itu sebetulnya adalah virus-virus yang terjebak dalam prokariot yang mati. Jadi morfologi virus ini ternyata teramati dalam catatan geologi. Lalu kalau kita melihat kondisi saat ini dengan total kematian 144.243, jadi kita bisa melihat kondisi saat ini, apakah mungkin kondisi seperti ini juga terjadi di masa lalu? Jadi efek dari keberadaannya kita bisa melihat coronavirus bisa menyebabkan kematian pada populasi manusia, lalu kita juga punya virus H5N1 yang menyebabkan kematian pada unggas. Jadi pasti ada kalau virus ini dapat menyebabkan kepunahan sesuatu spesies di zaman lampau. Misalkan dengan present and past COVID-19 carrier kita juga bisa melihat, misalkan fosil dari kelelawar, kita punya kelelawar sebagai karier dari COVID-19, dan ternyata kariernya pun sudah muncul sejak dari zaman Paleogen. Kita punya Onchocercidae vinei, kita juga punya nih kariernya di COVID-19 yang mendukung mungkin sudah ada zaman-zaman wabah atau pandemi di masa lalu. So, dengan hipotesisnya, saya mengangkat bahwa the present is the key to the past, maka wabah yang terjadi sekarang sangat mungkin terjadi di masa lalu. Lalu ditambah lagi antivirus yang zaman dulu atau vaksin yang belum ditemukan di masa lalu, mungkin sesuai dengan konsep Thornbury, pandemi ini bisa sangat besar di masa lalu. Selain itu, saya juga menduga bahwa virus juga mungkin dapat menyebabkan evolusi secara gradualisme. Jadi kalau kita ingat kembali dalam ilmu paleontologi, kita memiliki dua evolusi. Yang pertama secara gradualisme, yang kedua secara punctuated. Jadi kalau gradualisme itu dengan cara yang lama, perlahan-lahan dia mulai berubah. Kalau yang punctuated, ada suatu event, akhirnya berubah. Ada suatu event, akhirnya berubah secara drastis. Nah, ternyata kalau kita ambil berita, salah satu berita dari berita BBC, ini dari BBC, jadi virus COVID-19 ini sebetulnya telah menyebabkan fungsi paru-paru penderitanya berkurang hingga 40-60%. Jadi jika misalkan pandemi ini berlangsung lama, saya juga memiliki pemikiran, apakah manusia di kedepannya dalam rentan mungkin 100-1000 tahun lagi akan memiliki paru-paru yang ukurannya lebih kecil dibandingkan yang sekarang akibat adanya virus ini. Jadi mungkinkah ini awal dari evolusi secara gradualisme? Problematikanya dalam mendeteksi virus ini sebetulnya adalah virus ini sangat kecil ya untuk dideteksi dalam geological record. Mungkin terlihat dengan SEM. Jadi yang tadi itu dia masih bisa melihat dengan SEM. Lalu virus ini hanya bisa terpreservasi di sistem S atau getah. Jadi biasanya kita melihat dari virus-virus ini masih bisa dideteksi dari sistem S atau getah. Beberapa penelitian sekarang memang beberapa geologi kalau kita baca sedang meneliti di Alaska tentang virus-virus purba, lalu ada juga yang meneliti di Nepal, tapi itu lebih ke arah bakteri antraks. Jadi kita akan mencari sistem S atau getah. Lalu virus berevolusi dan bermutasi secara cepat. Jadi
susah untuk dipelajari jejaknya. Lalu langsung ke topik yang menjadi perbincangan, geovirologi itu apa? Jadi geovirologi, sebelum ada geovirologi, ada paleovirologi. Jadi Emmerman dan Malik pernah menyebutkan paleovirologi sebagai studi yang mempelajari virus purba dan efeknya terhadap evolusi. Jadi sebelum ada istilah geovirologi, istilah paleovirologi sudah muncul duluan. Tapi paleovirology belongs to biologi. Jadi ini adalah istilah untuk biologi. Jadi ini diambil dari jurnal di biologi, dan di situ studinya cukup menarik karena mereka menduga bahwa virus ini menyebabkan evolusi secara molekuler. Jadi istilah paleovirologi itu menurut Emmerman merupakan virus yang umurnya 10⁻⁶, 1 juta sampai lebih dari 10 juta tahun yang lalu. Itu yang disebut sebagai paleovirus dalam Emmerman. Jadi logiknya sebetulnya mudah. Paleovirus ini anggapannya virus itu adalah RNA. RNA, kemudian dia menginjeksikan RNA-nya ke sel makhluk hidup. Nah, ketika makhluk hidup melawan, sel RNA itu masih terbaca di sel organisme hidup itu. Ketika organisme hidup itu mati, nah sel-sel itu masih bisa diamati di dalam sel tersebut. Nah, sekarang muncul juga istilah geovirologi. Jadi geovirologi itu apa sih sebetulnya? Jadi ini adalah telah digunakan oleh beberapa lisan sains. Jadi yang menggunakan pertama itu sebenarnya adalah Emerson tahun 2019 dalam American Geological Union Fall Meetings. Jadi menggunakan istilah geovirology, viruses in earth biomes and their impacts on microbial ecology and biochemistry. Jadi di paper ini, geovirologi ini menceritakan tentang bagaimana suatu virus mengimpact suatu pada komunitas paleoekologi. Jadi itu suatu tema yang cukup menarik. Lalu kalau kita kembali ke dasar ilmu geologi, jadi geologi itu merupakan ilmu tentang bumi dan proses yang terjadi di dalamnya. Jadi ilmu geologi juga mempelajari tentang kehidupan di bumi. Jadi virologi merupakan ilmu tentang virus, maka kita bisa menggabungkan antara interaksi antara bumi dan virus ini. Bisa saja kita memasukkan geovirologi ke dalam constraint geologi medis dan constraint paleobiologi sebetulnya. Karena kenapa? Karena saat tulisan ini terbit, tulisan terkait geovirologi ini terbit, salah satu dokter menghubungi saya lalu meminta bagaimana jika dibuatkan suatu penelitian tentang bagaimana interaksi antara tanah dengan jenis tanah tertentu dengan virus atau batuan dengan virus. Jadi mungkin skopnya yang saya bayangkan dalam tulisan tersebut, efeknya terhadap ekologi mikrobial, lalu efeknya juga terhadap biogeochemistry, lalu hubungannya antara batuan, tanah, atau mungkin air tanah dengan virus, lalu juga kita lebih juga ke arah geologi medis, bagaimana efek dari mineral tertentu untuk treatment virus. Misalkan kalau di geologi medis, kita misalkan punya zeolit untuk kosmetik, apakah kita juga bisa menggunakan eksplorasi mineral untuk treatment virus tertentu, misalkan begitu. Jadi sebagai penutup, geovirologi bukan suatu istilah yang baru, namun sudah pernah digunakan sebelumnya oleh beberapa peneliti. Lalu dengan melihat the rapid publication di zaman pandemi COVID-19, geovirologi sangat berpotensi untuk dikembangkan. Kenapa? Karena teman-teman kita di meteorologi
salah satu bagian dari geoscience, juga sudah melakukan, ada 2 tulisan yang terbit. Yang pertama tentang climate, efek climate terhadap penyebaran COVID-19. Yang satu lagi terkait ketahanan COVID-19 pada suatu iklim. Itu ada 2 ini. Lalu bagaimana jika kita coba untuk masuk ke dalam sana, bagaimana misalkan pengaruh tanah, kalau kita punya mayat korban dari COVID-19, apakah dengan tanah yang seperti ini kita bisa mengkritik virusnya atau justru virusnya akan mati? Ya, itu biologi sangat berpotensi untuk masuk ke dalam sana. Yang terakhir adalah bukti virus sudah ada dalam geological records. Dan kita dengan menggunakan konsep the prison is the key to the past, maka keberadaan wabah sangat mungkin terjadi di masa lalu. Dan mungkin kalau kita melihat melihat virus ini bisa menyebabkan 3 hal sebetulnya. Yang pertama, kepunahan secara lokal. Jadi karena mungkin sekarang kita sudah tidak ada batasan lagi ya, karena kita punya transportasi, kita punya geografi bukanlah suatu batasan lagi. Jadi kalau geografi sudah bukan batasan lagi, virus itu masih bisa sudah tidak terbatas oleh kondisi geologi. Tapi bayangkan jika kita membayangkan ini di zaman dulu, ketika kita masih terpisah oleh benua lain, lalu kita belum ada transportasi, mungkin kepunahannya bisa terjadi secara lokal. Yang kedua, mungkin juga bisa menyebabkan population booming, misalkan population explosion, misalkan kayak kalau kita melihat salah satulah kita ambil contoh COVID-19, manusia akhirnya banyak yang meninggal, banyak yang menjadi korban jiwa. Beberapa populasi yang biasanya terganggu oleh manusia mulai muncul, seperti misalkan burung, lumba-lumba, itu mulai kembali lagi ke sini. Jadi mungkin saja juga menyebabkan adanya population booming, atau memaksa suatu komunitas untuk melakukan migrasi ke tempat lain, itu juga bisa. Sekian presentasi dari saya. Sekiranya ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya. Untuk sesi tanya jawab akan kita gabung nanti setelah Pak Ahmad Taufik selesai menyampaikan materinya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya saya share screen. Untuk sesi kedua ini kita lanjutkan ke pemateri kedua, yaitu Pak Ahmad Taufik, terkait pandangan secara hidrogeologi dari pandemik COVID-19 ini. Oke. Bisa dilihat ininya, slide-nya? Bisa, Pak. Oke. Kepada Pak Ahmad Taufik, saya persilakan, Pak. Oke. Terima kasih, Mas Moderator. Perkenalkan, saya namanya Ahmad Taufik. Saya seorang peneliti di bidang sumber daya air. Hari ini saya coba akan menyampaikan sebuah tulisan mengenai atau apa yang menjadi kacamata personally saya sebagai seorang geoscience di bidang groundwater atau hydrogeologis mengenai pandemi COVID-19 ini. Saya sebenarnya sebagai seorang saintis, saya share ini ke rekan-rekan sesama hydrogeologis. Ada beberapa yang belum saya masukkan, nanti saya akan diskusikan saja nanti di sini. Next. Baik, itu background saya. Mungkin saya tertarik dengan tadi Mas Majid, ya, junior saya. Mungkin ini adalah penting buat teman-teman supaya balance gitu ya. Saya termasuk orang yang kurang lebih mirip lah sama Mas Majid ketika punya curiosity waktu sarjana itu mengenai bidang environmental.
Jadi part yang tadi, yang geovirologi sebenarnya kan kalau dikelompokkan di bidangnya itu lebih ke art science daripada engineering. Dan mungkin kalau beberapa kelompok yang lebih globalnya, kalau lebih general itu di environmental. Nah, mungkin ini juga jadi pandangan buat teman-teman adik-adik geologi, bahwa ada bidang yang sebenarnya bisa dikatakan saya pribadi merasakan, hampir 20 tahun saya bekerja, itu bidang environmental, itu selama-lama itu memang mengkait sekali, dekat dengan lama-lama kemudian jadi geologi lah, nempel seperti geomedis, geovirologi, dan sebagainya. Part-part itu selalu tumbuh, pertumbuhannya cukup signifikan dalam sisi sains. Kalau dulu mungkin hanya batu bara, minyak, eksplorasi. Nah, sisi environmental ini, saya akuin, saya merasakan sekali, ini cukup luar biasa. Kita bisa berinteraksi dengan teknik sipil, teknik lingkungan, misalkan dalam desain TPA, kemudian pencemarannya, banjir, kemudian subsidi, dan berikutnya itu adalah sisi environmental. Jadi holdingnya ini sebenarnya environmental science. Itulah mengapa saya di part ketiga, di waktu PhD saya juga ngambil di Fakulti Art and Environmental Science. Yang gini-gini maksudnya di Environmental Science. Jadi jangan kaget kalau nanti ada sekolah S2, S3, fakultasnya itu di Environmental Science. Berikutnya. Ya, ini ada 5 topik yang akan saya sampaikan. 5 part yang menurut saya yang paling dekat, yang kita bisa belajar dari apa yang kita sedang lakukan pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah pandemic cycle, ini seperti apa, kemudian disaster, ini juga penting sekali bahwa kita sedang mengalami non-geodisaster sebenarnya. Yang ketiga itu zoning atau phase, yang keempat big impact, apa itu big impact, kemudian data dan simulation. Mari kita melangkah. Slide pertama. Jadi ada 2 mungkin saya sampaikan di sini selain masalah hydrogeologic cycle. Jadi memang cycle pandemik ini sudah ada dihipotesiskan seperti yang sering kita dengar tuh tiap 100 tahun. Dan itu memang sangat-sangat possible dari kacamata hydrogeology. Kita pun, ya, kalau tadi mungkin sisi yang lain mutasi gitu-gitu mungkin di paleontologi, tapi dari sisi hydrogeology, bahwa yang pertama, cycle itu sangat-sangat possible. Ya. Kita punya rumus hydrogeologic cycle, seperti hidrologi cycle yang digambar ini, itu terlihat sekali. Sehingga apa yang terjadi bumi ini memang temperatur, kemudian pergerakan aliran, thermal di meteorologi, itu mendesain semuanya sedemikian hingga memang akhirnya terjadilah sebuah cycle yang apapun yang ada di bumi ini. Kalau Bapak Ibu nanti atau adik-adik nanti kerja di sipil, itu ada namanya Ki Banjir, Ki 100, Ki 2000, Ki 1000. Itu juga semuanya itu accordingnya itu basicnya itu adalah hidrologi cycle ini. Sehingga memang dalam skala-skala kecil 100 tahun atau berapa itu memang possible itu ada. Karena memang bumi ini melakukan sebuah cycle, hydrologic cycle. Itu yang pertama. Yang kedua adalah groundwater ini adalah satu part yang sangat sebentar. Yang kedua, groundwater ini dalam sebuah part hydrogeology itu memang dia partnya paling sangat very few. Ya. Itu yang saya sebut sebagai sangat-sangat rendah. Kemudian yang kedua, groundwater itu juga better on quality, kualitasnya lebih bagus, sehingga banyak dipilih. Yang ketiga yang pertama itu renewable resources. Saya tulis yang pertama masalah renewable resources, yang ini kaitan dengan pandemi. Yang pertama adalah saya mendapat discuss dari teman-teman yang paling kena sekali dalam hydrogeology adalah bagaimana itu jasad manusia yang meninggal, yang PDP, itu apakah bisa terkomunikasi groundwater? Itu pertanyaan pertama dari rekan saya. Dan saya katakan, itu sangat possible. Walaupun time travel-nya itu memang tergantung sekali. Jadi walaupun tanah dan air
itu di bawah tanah itu mempunyai suhu dan temperatur tertentu, lebih warm, lebih bukan lebih warm ya, ada kondisi tertentu di bawah permukaan itu yang memang sangat possible untuk melakukan terjadilah sebuah katalisme atau reaksi-reaksi hidrokimis itu sangat kuat itu di bawah permukaan. Makanya ketika kalau Bapak Ibu misalkan ke Bandung ya, adik-adik ke Bandung kena ada atau air tanah mengandung Fe, itu karena biasanya kemudian terekspos, itulah jadinya merah. Pun begitu seperti yang kalau di tanah berproblema seperti silty clay, dia dulunya di lingkungan di lingkungan seawater, lingkungan air laut dulunya, kemudian terekspos ke permukaan, dia melakukan reaksi kimia itu lebih kuat. Reaksi kimia lebih kuat. Sehingga kembali ke tadi yang pertanyaan yang awal, apakah yang paling dekat itu yaitu misalkan jasad, apakah kemudian nanti tercemar air tanah terdekat? Nah, itu yang pasti penting. Cuma dari diskusi kami di lingkungan sains memang time travelnya yang memungkinkan itu meninggal karena umur virus ini tidak lama sebenarnya. Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, buat hydrogeology, ini ada sebuah pertanyaan yang menarik sekali. Pertanyaan itu saya taruh depan, itu renewable resources. Saya pribadi dan beberapa teman-teman itu sekarang sudah mulai menggalakkan bahwa air tanah itu atau sumber daya air itu bukan sumber daya yang terbarukan dalam tanda tanya. Karena waktu keterbaruannya itu melebihi umur manusia. Sehingga ini masa sih kalau seperti itu jadi renewable gitu. Sama seperti jadi sehingga tanah itu yang holdingnya di Kementerian atau anggap sebuah mineralisasi atau bagian mineral. Karena memang air tanah itu memang tidak umurnya manusia. Ya. Air tanah sekarang itu sampai ke air tanah itu butuh waktu. Seperti yang riset saya di Bandung, itu umurnya sampai 60 tahun sampai 100. Ya. Kemudian air tanah dangkal pun itu tahun sampai rumit kalau virus ini bisa terdengar di tanah maupun bisa, tapi butuh isotop tertentu yang bisa meng-capture itu sehingga umurnya menjadi lebih pendek. Karena kayak isu sekarang itu isotop paling muda itu namanya CFC, itu umurnya di bawah 60 tahun, jadi 40 tahun, 15 tahun bisa. Jadi kalau pakai tracer isotop, kemungkinan itu bisa kejawab. Ya, tapi kalau sampai proses mineralisasi, itu biar bidang geokemistri yang lain. Apakah sampai mengkatalis sebuah interaksi, itu sangat possible. Jadi hidrokemistri juga sangat kuat di sana. Nah, isotop sebagai tools itu bisa jadi pendamping untuk menjadi sebuah tracer. Next. Fakta yang kedua, yang sangat dekat dengan hydrogeology adalah masalah geodisaster. Begini, pandemik ini dalam skala disaster itu sangat-sangat besar. Ya. Namun bedanya sama geodisaster itu ada di spasial. Kita pernah mengalami tsunami, kita kena gunung api, itu kita kenal dengan geodisaster. Nah ini kita termasuk kategori geodisaster. Kenapa saya walaupun masuk geodisaster? Karena itu ada, atau non-geodisaster, maaf, kategori geodisaster, karena memang ada pengaruh manusia atau man-made selain geo ini cukup signifikan. Karena jawaban bahwa itu hubungan sama geodisaster itu belum sepenuhnya terjawab. Namun demikian, sebagai bagian dari disaster yang ada possibility menjadi geodisaster, walaupun belum terjawab, seperti tadi Mas pembicara sebelumnya, jawaban-jawaban itu belum ada, butuh waktu. Nah, yang pertama saya ambil contoh bahwa kalau geodisaster itu spasialnya tuh lokal. Kalau ini sudah multi lokal, udah chaos lah. Hampir semua negara melakukan itu, kena semua. Sehingga memang ini big disaster. Nah, namun demikian, ada kelakuan man-made yang bisa mengakibatkan disaster. Groundwater itu juga salah satu tipikal seperti
COVID ini yang bisa diproduksi akibat dari man-made. Seperti contohnya, ini gambar yang sebelah kanan adalah land subsidence. Land subsidence itu akibat pengambilan air tanahnya berlebih, sehingga air tanahnya yang biasa, sehingga tanah batuan itu ditopang biasa sama air dan tanah, sekarang ditopangnya karena air diambil sama tanah, otomatis tanah akan turun. Land subsidence terjadi di Jakarta. Ya, itu rumusnya di bawah sangat umum sekali, kenal sekali sama terjadi. Ya seperti itu. Dulu bangunan di atas dipikul sama permukaan, sama air dan tanah atau tekanan total, tegangan efektifnya itu air diambil, tegangan porinya diambil, maka cuma dipikul dengan efektif atau sama material sehingga terjadi land subsidence. Dan sebelah kiri ini di bawah ada hubungan bagaimana air tanah itu signifikan persentasenya, ya itu ada karena bebebanan, karena macam-macam dibandingkan dengan itu memberikan kontribusi terhadapnya land subsidence. Jadi di sinilah man-made itu bisa mengakibatkan disaster yang lebih besar. Next. Yang kedua, yang ketiga adalah bahwa apa yang berhubungan dengan pandemi ini, yang ketiga adalah zoning. Jadi kalau nanti belajar hidrogeologi atau mungkin disaster, kegempaan atau yang lain, itu biasanya semua akan dijumpai. Di air tanah itu dikenal dengan zoning. Ada zona kritis, merah, kemudian kuning itu rawan, kemudian ada sebagian sampai zona aman. Itu zoning itu biasa dilakukan. Pun begitu kalau kita mengenal pandemik sekarang ada zona merah dan zona kuning dan zona hijau sampai zona aman. Jadi zoning ini punya kalkulasi tertentu yang bisa mengatakan bahwa zona aman dan zona tidak aman dan punya gradasi yang jelas. Di air tanah seperti apa? Dan apa yang terjadi di pandemik itu sama. Itu faktor quantity dan faktor quality. Kalau di air tanah, turunan air tanahnya sudah berapa meter per tahun. Faktor kualitinya, apakah sudah pernah terkontaminan atau tidak. Sama. Prinsip ini sama seperti di pandemik zoningnya. Seperti zoning aman, atau misalkan zona kritis ketika jumlah orang, dan dan bagaimana tingkat dia PDP-nya dan sebagainya. Dari tingkat keparahannya, death rate-nya dan sebagainya. Tidak ada jumlah, tapi juga nilainya death rate-nya seperti quality sebenarnya. Jadi seperti itu. Dua quality quantity itu sama. Jadi kita bisa belajar sebagai geoscience, saya pikir bisa membaca itu, belajar bahwa oh ada zoning-zoning yang memang, dan itu terjadi di groundwater. Sepahaman saya juga penulis geodisaster, itu di Gunung Api itu juga punya zoning-zoning seperti itu. Itu juga mengadop standar-standar seperti yang lain. Next. Next. Ya, ini impact. Jadi groundwater itu punya impact yang sangat luar biasa. Pandemi ini punya impact luar biasa, dan karakter disaster itu seperti ini. Karakter disaster kalau sudah masuknya kelas kebencanaan, dia selalu menjadi multi-dimension, multi-impact. Akibat pengambilan tanah berlebih, itu ada impact apa? Land subsidence. Dari land subsidence juga berkembang di sebelah utara itu sea water intrusion. Karena air tanahnya diambil, maka dia akhirnya menarik air laut sehingga terjadi intrusion. Dari intrusion, dari land subsidence, flood area juga bertambah. Betul nggak? Genangan-genangan yang karena permukaan tanah jadi mungkin terkena jadi bisa karena land subsidence. Kemudian pile degradation, ini pondasi sekarang udah berkembang, sekarang orang mulai teriak-teriak Jakarta, hanya pindah Jakarta, pindah ibu kota itu juga ternyata sekarang merusak pondasi-pondasi ibu kota negara. Karena intrusion, karena besi-besi atau batu-batu tidak kuat dengan intrusi. Air tanahnya yang terkontaminasi sama intrusi, itu juga rusak dan sebagainya, sehingga kerusakannya luar biasa. Terus water quality, juga effortnya jadi lebih berat untuk menjadi
kerusakan lingkungan. Dan ini ada yang lagi riset bimbingan saya S3 bagaimana adanya groundwater yang semakin hangat karena efek global warming. Groundwaternya sebagai groundwater itu semakin hangat, itu ternyata mengkatalis proses-proses hidrokemistri yang sangat cepat. Jadi dulunya mungkin harusnya lebih baik, sekarang malah terjadi kontaminan yang sangat, atau mengkatalis proses yang ada di hidrokemistri yang sangat besar. Yang terakhir, ekonomi memang jadi dampak. Semakin besar geodisasternya, semakin besar pandemi, semakin luas, maka juga beban ekonomi juga semakin besar. Saya kasih contoh, jadi waktu supervisor saya datang ke Indonesia, ada pertanyaan begini, Ahmad San, kata dia, kamu tahu nggak tanggul-tanggul waktu itu datang saya ke Citarum, profesor saya datang ke Citarum, dia bertanya begini, kenapa tanggul itu longsor? Semua jawaban geosains sama. Karena ada longsor, mungkin jenis tanah, kemudian ada gerusan dari sungai, step drawdown, gitu mungkin teman-teman geologi teknik yang mengenai geologi teknik mungkin jawabannya sama. Ternyata ada hipotesis yang menarik, itu karena air sungai kamu tercemar. Air sungai itu tercemar, maka akan mengalami proses degradasi sangat luar biasa. Itulah mengapa sekarang tanggul-tanggul sungai mudah longsor. Itulah mengapa kalau Bapak Ibu datang ke teknik tambang, tailing dam, itu tailing dam cepat terjadi longsor. Itulah mengapa TPA yang kemudian kanan kirinya dilewatin dengan tanggul itu jadi cepat longsor. Proses geokemistrinya sangat cepat, sangat terkatalis sehingga mengalami kerusakan sangat luar biasa. Ini challenge. Saya yakin Perus ini juga punya pengaruh mungkin ke hydrogeology, bagaimana dia prosesnya itu melakukan percepatan di hidrochemistry. Next. Berikutnya. Oh, ini kelima harusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian ini yang buat kita sebagai science ini cukup men-challenge adalah data, jumlah data, dan simulation, dan P itu parameter yang menentukan bagaimana sebuah kualitas data. Seperti halnya groundwater. Ini riset saya di Bandung, bagaimana jumlah datanya cukup signifikan sehingga layak dilakukan sebuah analisis. Jumlah datanya true, jumlah parameternya lengkap, konven aquifernya jelas, parameter pelayarannya sehingga bisa dilakukan pemodelan. Ini sebagai geoscience, kita harus kuat di sini dengan data yang bagus, jumlah distribusi yang jelas, jumlah orangnya di mana, posisi yang penduduknya di mana, umurnya dan sebagainya, itu bisa dilakukan simulasi sangat menarik. Sehingga data ini akan bridging seharusnya menjadi sebuah simulasi yang menarik. Namun kita harus punya parameter bahwa garbage in, garbage out. Kalau jumlah datanya atau kualitas datanya nggak bagus, maka juga akan tidak bagus. Itu normatif sekali. Next, terakhir. Jadi yang pertama, ya, pelajaran pandemi COVID-19 dari kacamata hidrologi, sekali lagi, ini anak-anak muda saya sampaikan bahwa yang menjadi backbone ini pertama itu seharusnya seorang young generation kita. Terbukti memang yang muda paling bertahan lama. Itu dimanapun disasternya, selalu pertama generasi muda yang akan menjadi holding, menjadi backbone. Yang kedua, saintis. Ini penting sekali. Kita sebagai calon-calon saintis, seperti tadi saya sangat appreciate sama Mas Majid yang melakukan sebuah tulisan di sana. Memang saintis yang bisa menjawab ini semua. Walaupun dokter, kalau ada dokter sebenarnya, itu memang akan jadi saintis gitu ya. Jadi itu menjadi, makanya dokter ada yang kontak Mas, karena memang saintis yang akan bisa menjawab ini semua. Dengan distribusi, dengan pola, hubungan dengan climate change, dan sebagainya. Yang terakhir, data. Tidak akan bunyi apa-apa kalau akhirnya data ini tidak benar. Ya, itu memang standar dalam sebuah riset apapun. Yang ketiga, awareness, kepedulian kita. Ya, moga-moga kita jadi lebih peduli sama environmental. Saya kasih sekali lagi statement bahwa agak rumit memang kalau geofisikologi ini akan berkembang di Indonesia. Agak rumit. Ya, kalau di luar negeri saya yakin akan sudah berkembang, tapi kalau di Indonesia masih beberapa tahun lagi.
terkait dengan environmental karena alat. Ya, alat kita belum banyak, terus tools kita juga masih lab-labnya juga terbatas dan sebagainya. Memang butuh waktu yang lebih lama. Jadi environmental ini jadi memang idealnya belajar luar negeri untuk menyambungkan itu yang giverologi. Di Indonesia agak rumit masalah data. Terakhir, ini jadi saya kembali ke geologis real itu yang benar, the present is the key to the past. Jadi kita akan, saya anggap future mindset. The present is the key to the future. Jadi kita bisa melakukan prediksi-prediksi ke depan. Ya, pas bisa, future juga bisa. Semoga apa yang evidence sekarang ini bisa memprediksi beberapa ke depan. Karena sebagai seorang environmental dan geoscience itu memang kita harus bisa membridging antara past, present, dan future. Sehingga kita bisa menjadi orang geoscience yang bisa diterima di semua layer. Demikian mungkin, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Ahmad Taufik atas pemaparan materinya dan juga pemaparan materi pertama oleh Bari Majid terkait geovirologi. Baiklah, kita langsung saja masuk ke sesi tanya-jawab. Yang pertama, mungkin saya mau bertanya dulu ke Bari terkait geovirologi. Tadi juga udah dijelasin terkait kira-kira saya sih lebih tertarik sebenarnya geovirologi ini untuk kita ketahui kan memang sangat baru di dunia geologi. Nah, kira-kira analisis seperti apa yang digunakan untuk menemukan virus-virus masa lampau yang ada pada batuan ataupun ya fosil-fosil tadi. Dan tadi juga dijelaskan bahwa fosil biasanya si virus ini kan hanya terdapat di virus sebagian besar ya, hanya ada di ember dan permafrost. Bagaimana caranya kita menganalisis dari analisis virus purba ini jika fosil yang kita amati bukan dari preservasi fosil yang tadi dijelaskan. Kira-kira seperti itu. Saya persilakan Bari untuk menjawab terlebih dahulu. Baik, pertanyaan dari Saudara Hafiz terkait bagaimana sebetulnya cara deteksi dari virusnya tersebut dan bagaimana untuk menganalisis batuan pada virus pada batuan selain media kriptos sama media amber. Jadi untuk mendeteksi virus sebetulnya yang bisa dilakukan itu yang kalau kita mengacu pada penelitian Pacton di tahun 2014 yang tadi saya berikan di Nature, itu kita bisa menduga dari bentuknya. Jadi Pacton itu melakukan percobaan. Jadi Pacton menemukan suatu bentukan atau morfologi yang tidak diketahui sebetulnya. Jadi ada bentuk morfologi yang belum diketahui sebelumnya. Lalu dia mencoba untuk coba saya tunjukkan di sini. Ya, silakan di share screen saja. Jadi Pacton itu sebetulnya sudah melihat bentuk ini awalnya. Kalau Anda baca papernya, nanti Anda beli ini sangat free open access di jurnal tersebut. Jadi di paper tersebut dia menemukan pertama bentukan yang agak aneh, warna hitam ini sebetulnya apa yang ada di dalam gelembung bulat inilah melalui pengamatan dengan TEM, Transmission Electron Microscope. Ternyata dia mencoba untuk memodelkan simulasi. Jadi dia menemukan suatu virus di zaman sekarang di dalam suatu bakteri, lalu bakteri itu didiagenesiskan secara laboratorium. Nah, ternyata hasilnya menghasilkan bentuk yang sama dengan yang bentuk ini. Akhirnya Pacton ini menyimpulkan bahwa yang ada di dalam ini sebetulnya adalah virus. Jadi dia memodelkan dulu sebelumnya dari yang sudah ada. Deteksi yang pertama dengan menggunakan TEM dan SEM.
Jadi mikroskopi elektron. Beberapa percobaan sudah pernah dilakukan. Kalau kita membaca dunia medis, kebetulan TA saya terkait geokimia petroleum. Jadi kita menggunakan istilah yang namanya biomarker, marker biologis dalam suatu senyawa. Nah, biomarker ini saya cek di internet apakah kita bisa menggunakan mass spectrometry GCMS untuk mendeteksi virus. Ternyata sedang ada penelitiannya juga, sedang dicoba bagaimana GCMS ini dipakai untuk mendeteksi keberadaan virus. Jadi kalau yang sepengetahuan yang saya baca, untuk mendeteksi virus yang sekarang di dalam geological record kita masih ada TEM dan CM. Dan saya setuju dengan pernyataan Bapak Ahmad Taufik. Kalau misalkan memang di Indonesia sulit karena memang kita tidak punya alat secanggih TEM. Mungkin mentok-mentok kita cuma punya SEM. Yang kedua, untuk teknik preservasinya, sebetulnya cukup pesimis dengan virus yang terpreservasi di dalam media-media seperti sedimen mungkin ya, karena kita tahu bahwa bakteri itu tersusun oleh lemak yang kemungkinan terdegradasi dalam kondisi seperti kita membayangkan material organik terkubur di dalam sedimen, mungkin bakterinya akan terdegradasi, jadi sehingga bakteri terdegradasi, virusnya tidak ditemukan. Kalau dari pandanganku begitu, Hafiz. Oke, siap. Terima kasih, Mbak Ri. Selanjutnya, saya punya pertanyaan untuk Pak Ahmad Taufik, Pak. Jadi, seperti yang kita lihat kan, Pak, saya pernah mendengar ada berita akhir-akhir ini, kalau ada potensi pencemaran air yang terkontaminasi oleh virus COVID ini. Nah, kira-kira apakah ada penanganan secara hidrogeologinya, nanti ada penanganan khusus atau bagaimana ya, Pak, untuk menghindari hal itu untuk terjadi? Baik, terima kasih. Jadi mungkin saya menambahkan yang pertama tadi Mas Ferry. Jadi selain alat ya yang rada bingung di konmingle di Indonesia ini, sebenarnya sekarang ini memang jadi kalau teman-teman nanti memilih jalur atau dimanapun sekarang memang eranya kolaborasi. Jadi seperti pengalaman saya waktu S3, salah satu dosen saya, supervisor saya itu orang kimia. Bisa dibayangkan, saya biasa bisa ngomong geologi, kemudian air tanah saja, tiba-tiba satu sisi itu pure kimia. Habis memang. Nah, sama seperti nanti kalau kita menjawab permasalahan virus ini, seperti geovirologi, kalau itu duet dengan orang biologi, itu pasti tesnya lebih kuat. Gitu ya. Jadi kalau nanti ketertarikannya ke sana, combine sana mungkin bisa kejawab itu kacamata menjadi lebih luas. Kemudian masalah air tanah. Jadi yang possible terkena COVID itulah virus itu adalah memang di air tanah karena memang udara, jangankan udara saja itu bisa semuanya terrespon di air tanah. Seperti riset yang sedang berkembang sekarang, banyak climate change itu perubahan climate itu perubahan di permukaan, terutama semakin temperatur yang makin tinggi itu terekam di air tanah. Setelah kita pantau air tanahnya dengan temperatur dengan thermal di air tanah, itu terekam bahwa air di permukaan yang suhu udara naik itu terekam dengan air tanah yang semakin naik. Jadi itu bisa jadi hipotesis selanjutnya apakah misalkan terjadi airborne itu bisa kerekam karena memang hujan, ketika air hujan saja jatuh itu dia membawa semua yang ada di udara. Kalau teman-teman punya, saya pakai isotop CFC. Itu isotop CFC itu memang respon dari kandungan awalnya di udara. Gitu. Jadi ada CFC biasa kontaminan dari
efek gelas kaca itu, dia punya kontaminan CFC, itu masuk air tanah, dan itu menjadi isotop umurnya itu. Nah, misalkan virus sudah ter-airborne, kemudian terekam dalam air hujan, masuk ke air tanah, dia akan menjadi tracer. Jadi tracer air tanah ketika nanti kita ambil air tanah di titik tertentu dan kita rekam, bisa jadi tracer, biologi tracer. Atau mungkin kalau di bahasa hydrochemistry, geochemistry sama biomarker. Tapi tambahannya apa, domplengannya apa, atau virus ini dekatnya dengan apa. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin menurut saya yang isu paling menarik, bagaimana dengan jenazah-jenazah itu. Tapi saya sudah diskus sama orang kedokteran, itu memang covernya menarik sih, kecuali dia nggak di cover. Covernya itu memang dengan plastik tertentu, menjadi lebih aman. Kecuali PDP yang meninggal atau yang terpapar ini tidak dengan proses biomedik, itu sangat cepat, karena apalagi sekarang kita musim hujan, misalkan kuburannya atau tempat kena air hujan, cepat sekali masuk ke air tanah dangkal, dan air tanah dangkal terdekat itu akan yang bagian kena, dan apalagi itu diminum, umurnya masih possible untuk keambil, itu mungkin. Namun kalau dia dengan prosedur yang kedokteran terukur, penjelasan saya langsung telepon dokter saya itu sudah tercover dengan, karena di sana ada es, ada penges itu, semacam dikasih es gitu, sehingga memang akhirnya jangankan virus gitu, bakteri-bakteri tertentu juga akan meninggal sih sebenarnya, akan mati. Demikian mungkin, Mas. Oke, terima kasih Pak. Kita mungkin lanjut ke sesi tanya jawab dari peserta. Yang pertama ini ada David Vincentius. Mungkin David bisa mengaktifkan suaranya. Jadi pertanyaan pertama ini ditujukan untuk Bari. Nah, bagaimana korelasi antara virologi dan paleontologi yang notabene fosil kelelawar merupakan carrier COVID-19? Itu pertanyaan dari David kepada Bari. Silakan Bari. Oke, baik. Terima kasih sudah bertanya, David. Jadi, apa sih korelasi antara virologi dengan paleontologi? Sebetulnya, ini merupakan pertanyaan saya juga waktu masih berdiskusi dengan teknik geologi UGM, ya, karena bagaimana bisa mungkin juga bahan menjadi pemikiran juga. Menurutku virologi bukan termasuk ke dalam paleontologi, tapi lebih masuk ke paleobiologi. Kenapa? Karena kalau kita berdasarkan definisi dari virus, virus kan sebetulnya adalah, kita anggap sebetulnya adalah benda mati, bukan suatu organisme, sedangkan paleontologi adalah ilmu tentang kehidupan. Mungkin korelasinya virologi terhadap paleontologi yang tadi. Jadi virologi ini bagaimana suatu virus ini mengafeksi suatu populasi, apakah ada kepunahan, apakah ada kepunahan secara lokal, ataukah ada evolusi secara gradualisme. Jadi yang bisa tercatat itu. Dan virus ini cepat sekali bermutasi. Kita ambil saja contoh COVID-19, katanya sekarang virus ini mulai menunjukkan gejala-gejala lebih yang berbeda, misalkan penderita sudah mulai tidak demam atau batuk, tapi tiba-tiba positif. Nah, jadi virus ini cepat untuk berubah. Jadi kita susah untuk mendeteksi kalau misalkan yang sekarang di kelelawar yang ini, apakah sama dengan kelelawar yang di sebelumnya. Mungkin itu masih bisa tercatat di sel somatiknya. Jadi kalau kita baca paper yang tadi, yang paleovirologi, dengan metode-metode biologinya, tentu apa sih tadi nyebutkannya molecular timing, dia berpikir kembali dengan molekulnya, dia bisa mendeteksi adanya, oh ini bekas adanya suatu infeksi di spesies ini. Nah, itu pernah. Tapi one to be noted, COVID-19 itu kan sebetulnya adalah penyakit SARS, dari virus SARS-CoV, semacam sekeluarga lah, SARS-CoV-2,
SARS-CoV. Sedangkan SARS, menurut penelitian dari biologi, SARS itu merupakan, dia baru, kalau dari paper, SARS ini baru muncul sekitar 100 tahun yang lalu. Jadi mungkin ada di kelelawar yang purba, tapi itu sudah melakukan mutasi berkali-kali, jadi memang agak mungkin itu jawabannya. Untuk menambahkan juga, tadi kata Bapak Taufik, Pak Ahmad tadi bilang tentang bagaimana bergabung dengan anak biologi dan anak kimia, itu juga sangat penting. Saya pernah baca tentang multidisciplinary studies. Ya, paling begitu, David. Oke, terima kasih. Bari, gimana David? Apakah sudah ini? Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ini ditujukan untuk Pak Ahmad. Jadi ini dari Anggun Mutika, Pak. Dia bertanya, apakah ada studi yang menduga terdapat COVID-19 ini pada air selokan? Apakah kemungkinan terdapat studi lanjut mengenai distribusi dari virus dengan aliran-aliran pada selokan tersebut untuk mengetahui seberapa cepat penyebarannya? Baik, waduh, ada juga ya. Sebenarnya kan virus ini termasuk kategori biologi ya, bukan kimia gitu ya, sehingga umurnya sebenarnya seharusnya pendek, seharusnya, walaupun kecuali dalam geologi melakukan sampai diagenesis sampai sehingga bisa jadi fosil ya, agak rumit gitu. Tapi kalau deteksi dengan carrier-nya, kalau tadi misalkan yang Mas itu misalkan apa, Mas Ferry itu apa namanya, dengan kelelawar itu mungkin possible. Nah, sekarang kejawaban ke selokan. Selokan yang saya nggak tahu apakah di jenis kontaminannya di sana. Kalau mungkin selokannya yang kita anggap carrier-nya itu awalnya dari kelelawar, ya possible. Jadi biasanya memang di daerah yang terkontaminan, misalkan selokan, kemudian TPA, ataupun limbah-limbah itu, memang proses percepatan secara hidrokemistri itu reaksi kimia sangat kuat, sangat cepat. Jadi misalkan di limbah, di TPA, di sungai terkontaminan, dan lain sebagainya, itu memang akan mengalami percepatan reaksi yang lebih cepat. Jika selokannya kemudian berinteraksi dengan tanah, kemudian dengan air tanah, dan itu sangat-sangat contaminated, anggap aja misalnya contaminated dengan kotoran-kotoran atau pencemaran dari kelelawar, misalnya kita asumsikan di sana, maka sangat possible itu jadi terkontaminan memang. Karena memang reaksi kimia itu sangat terkontrol sekali dengan lingkungannya. Semakin jumlah materinya semakin banyak, cuma kandungan kimianya semakin kental, itu proses kimia semakin liar. Maka dari hipotesis saya waktu disertasi saya, kenapa sungai yang tercemar itu kanan kirinya lebih mudah longsor, dan itu terjawab. Kira-kira seperti itu sih. Jadi ada possible, tapi mungkin jenis limbah apa yang bisa menjadi carrier virus itu. Demikian. Gitu. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Anggun, bagaimana tanggapannya? Ada yang mau didiskusikan lebih lanjut, Saudari Anggun? Oke, sepertinya lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini kembali untuk Pak Ahmad Taufik dari Sangga, Pak. Dari pandangan hidrogeologis, apakah ada cara untuk memetakan kontaminasi antara COVID-19 dengan air tanah dangkal? Terima kasih, Pak. Dari Saudara Sangga, Pak. Iya, jadi yang saya memang paling sangat yakin yang paling mudah dari sisi hidrogeologi sekarang
atau dari semua ilmu geologi yang sekarang mungkin kita kenal, geologi struktur sampai geologi teknik sampai kemudian yang lain-lain, mungkin yang paling kena mungkin memang air tanah. Namun itu memang kita Pak Ahmad keluar ya? Masih ada? Halo Pak? maaf terputus tadi. Oh, Kira-kira iya, gitu, Mas. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau dia memang terkontaminat juga akan ada terkontaminat kalau air tanah. Kalau ada pencemar dari permukaan, ya memang air tanah dangkal yang paling kena. Tergantung dari kedangkalan air tanah dan ketebalan kontaminan atau kandungan kontaminannya yang menjadi pembawa itu. Itu mungkin. Bahkan air udara pun seperti itu. Bahkan udara pun bisa jadi kontaminan kalau memang itu bawa ke air tanah, terkontak dengan air tanah. Ya. Mungkin. Oke, siap. Terima kasih Pak Ahmad. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Muhammad Ziad. Ini untuk kedua pembicara. Yang pertama, jadi pertanyaannya adalah, bisakah virus terjebak di masa lampau terreaktivasi kembali, terutama dari sisi glasiologinya, di mana intrusi GWTR bisa sangat tinggi. Groundwater. Ya. Silakan dari Bari atau Pak Ate dulu yang mau menjawab. Baik, itu sebenarnya untuk mendeteksinya itu namanya isotop ya, isotop. Jadi itu yang akan bisa menjawab apakah itu bisa teraktivitas sekali atau tidak. Tapi kalau saya melihat ada sisi lain yang perlu kita bongkar, itu dari sisi hidrologi, berarti ada sebuah cycle. Itu di hipotesis pertama saya. Di slide pertama saya itu hydrologic cycle. Ada sebuah udara yang masih airborne mengandung virus, kemudian dia punya time travel tertentu, itu kemudian bisa tersikluskan kembali. Jadi ada dua. Pertama siklusnya, kalau untuk fixnya itu pakai tools namanya isotop. Isotopnya apa? Ini mungkin yang belum diketahui. Itu mungkin dari saya. Oke, siap. Tambahan dari Bari mungkin bagaimana? Kalau untuk teraktivasi kembali bisa, menurut saya juga, karena kalau kita sedang membaca suatu riset sekarang, riset tentang global climate change ini menjadi isu juga, karena dikhawatirkan global climate change dapat melelehkan es yang ada di kutub. Nah, di situ ada virus-virus purba katanya. Itu bisa dicari di internet. Jadi teraktivasi kembali mungkin saja. Karena kalau dia dibekukan, dia kan sebetulnya tidak mati kan, tapi dorman. Ketika dia menemukan inangnya, mungkin dia mulai bisa mereplikasi diri, mulai lagi, ya semua bisa terjadi sih, mungkin. Oke, gimana? Dari Muhammad Ziad sendiri ada yang mau ditanggapi? Mungkin ada pertanyaan tambahan? Oke, sepertinya tidak. Jadi kita lanjut ke ini pertanyaan terakhir, Pak dan Bari. Jadi kira-kira pertanyaannya yaitu untuk sampel apa saja yang kira-kira bisa dianalisis untuk bidang geovirologi ini? Kira-kira apa aja tuh sampel-sampelnya?
Kalau dari pengetahuan yang saya baca, geovirologi untuk sampel untuk mendeteksi virus itu dari apa? Kalau untuk yang Pacton tahun 2014, sampel yang digunakan adalah sampel mineral karbonat. Jadi dia menduga di dalam mineral presipitasi ini, sampel danau, ada bakteri, sebetulnya ada bakteri prokariot yang terpreservasi di situ. Nah, itu bisa jadi dugaan. Yang kedua, sekarang peneliti juga sedang melakukan penelitian pada entah nyamuk atau serangga yang terperangkap di dalam amber, lalu di situ bisa untuk dianalisis virus yang ada di dalam serangga tersebut, karena kan sebetulnya tidak mati ya, karena seperti yang tadi saya katakan itu dorman di dalam sistem yang tertutup. Yang terakhir mungkin sampelnya mungkin kalau dari sisi pandang biologi, sampel dari genom-genom yang sekarang kita punya. Jadi dari kita menggunakan konsep present is the key to the past. Jadi gen manusia diuji apakah ada strain atau pita RNA dari virus dulu yang akhirnya membuat kita menjadi lebih kuat. Itu kan sebetulnya cycle. Kenapa kita menjadi lebih kuat sekarang? Kenapa? Karena di zaman dulu kita pernah terinfeksi. Mungkin 10.000 tahun lalu kita pernah terinfeksi, akhirnya antibodi kita melakukan adaptasi. Nah, itu bisa diduga dengan metode-metode biologi. Makanya di sini multidisciplinary studies cukup penting untuk studi ini sebetulnya. Iya, tadi saya juga baca-baca sih, memang ternyata malah fosil-fosil, ada suatu artikel membahas bahwa fosil dalam tanda kutip yang ada di tubuh kita, yaitu RNA, fosil virus ya, dia malah bertindak sebagai antibodi atau semacam hal yang menangkal virus-virus baru untuk menginfeksi di tubuh kita sendiri. Jadi ya, ini cukup menarik juga sebenarnya untuk dibahas ya. Seperti itu, oke. Apakah dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya lagi kepada dua narasumber kita? Masih ada cukup waktu ya, Mbak MC? Iya, Kak. Iya. Bagaimana teman-teman sekalian? Ada yang mau ditanyakan kembali? Oh iya, mau nanya lanjutannya buat Mas Ahmad Taufik. Ya, silakan. Yang isotop yang biasanya dipakai, terutama yang buat air tanah, itu isotopnya yang oksigen atau yang karbon? Kalau misal lihat dari umur geologi, ngejar datanya. Terima kasih, itu aja. Oke. Ya, baik. Ya, jadi isotop ini masih kita coba-coba apakah mana yang paling pas memang untuk mendeteksi seumur pendek ini. Yang paling jelas tuh, kalau ini sumbernya dari asumsinya virus ini tercapture di udara dan nanti udara air hujan itu akan masuk ke air tanah, maka yang paling pas memang oksigen 18 atau tritium. Jadi yang itu yang paling umurnya memang kecangkong dengan umur tanah. Itu sih. Kalau C14 terlalu jauh, kecuali kita pengen cari umur C14, umur virus yang umurnya seumur C14. Itu kan umurnya panjang. Kalau yang sekarang akan kedeteksi umurnya berapa, itu pakai yang oksigen 18. Tapi lebih bagus kalau diduetin, karena biasanya ada in between antara tritium, oksigen 18, dan C14. Demikian, Mas. Siap, terima kasih Pak Taufik. Gimana, Ziad? Cukup pemaparan dari Pak? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Siap.
Oke. Gimana? Apakah ada pertanyaan tambahan dari rekan-rekan sekalian terkait geovirologi dan hidrogeologi? Oke, sepertinya sudah pada paham. Oke, mungkin untuk sesi tanya jawab pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada dua pemateri, kepada Pak Ahmad Taufik, terima kasih telah memberikan waktunya di malam minggu ini, Pak. Kepada Bari Sama-sama. juga saya ucapkan terima kasih, mau diganggu waktunya di malam minggu. Semoga sehat selalu dan dijaga kesehatannya. Amin. Oke. Dari pemaparan dua pemateri kita malam hari ini, ada poin-poin penting yang dapat kita simpulkan. Yang pertama adalah bahwa mindset utama dalam geologi, salah satu mindset utama, yaitu the present is the key to the past. Itu merupakan salah satu hal-hal yang sangat harus kita pegang teguh sebagai geologis ya, baik untuk menentukan ya untuk melakukan hal segalanya. Jadi ini salah satu mindset yang penting untuk kita melakukan riset agar dapat bermanfaat bagi masyarakat nantinya. Kemudian peran kita saat ini dalam untuk memerangi pandemi ini, yang pertama tadi ada kunci-kuncinya yang telah disampaikan oleh Pak Ate. Yang pertama adalah kita sebagai generasi muda dan ya mungkin menjadi saintis di masa depan, ini merupakan kesempatan kita untuk belajar lebih awal, mempelajari lebih awal supaya kejadian ini tidak dapat terjadi lagi di masa yang akan datang. Atau ya paling tidak kita dapat memitigasi dan mempersiapkan diri lebih dahulu untuk menghadapi ya hal-hal terkait semacam ini. Dan kemudian terkait data. Data merupakan syarat yang sangat penting dalam melakukan penelitian. Karena ya jika tidak punya data ya kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dan yang kemudian yang sangat menarik lagi yang telah disampaikan oleh Bari di awal bahwa ya ini adalah geovirologi merupakan salah satu bidang ilmu geologi yang kemudian dapat ya di kemudian hari dapat menjadi sebuah tren baru lah, karena ya geologi tidak hanya berfokus pada bidang minyak dan gas ataupun sumber daya, tetapi juga hubungan terhadap lingkungan dan manusia. Dan diharapkan mungkin geovirologi ini di kemudian hari dapat mencegah hal-hal ya semacam pandemi ini dapat terjadi lagi di dunia. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih kepada dua pembicara. Saya kembalikan lagi ke Rosi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup sesi tanya jawab dan pemaparan materi pada malam hari ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Rosi sebagai pembicara. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Hafiz sudah memandu acara kali ini. Terima kasih pula untuk Bapak Ahmad Taufik dan Kak Majid yang telah berkaitan untuk berbagi ilmu, mulai dari geovirologi dari aspek paleontologi, hidrogeologi, sampai ke environmental science. Nah, saya ya mengingatkan pula untuk teman-teman bahwa akan ada kuis berhadiah yang akan diposting di IG SMIAGI Universitas Pertamina. Jadi nantikan jawab kuis-kuis ini tuh terkait dengan apa yang telah kita diskusikan pada malam kali ini. Dan nantikan pula webinar yang akan diadakan oleh SMIAGI Universitas Pertamina ini, dan SMIAGI UP membumikan ilmu bumi. Boom. Oke, seminar kali ini saya cukup selesai. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bergabung. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman.
Terima kasih Rosi, terima kasih Pak, terima kasih Bari, terima kasih Pak Ate, terima kasih semua. Terima kasih. Udah. Terima kasih. Terima kasih.